Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang etika profesi guru dan etos kerja guru, yang mana ada disiplin, sikap, dan kebiasaan. Video ini digunakan untuk memenuhi mata kuliah etika profesi keguruan yang diambil oleh Bapak Andika Adinanda Siswoyo SPD MPD. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok dari kami. Yang pertama ada Muhammad Ilham Maulana dengan NIK Mahir 127, yang kedua ada Munaria Ratnasanti dengan NIK Mahir 132, yang ketiga ada Siti Sunarsi dengan NIK Mahir 162, dan yang terakhir ada Putri Rahayu dengan NIK Mahir 163. Untuk topik yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian etika profesi, yang kedua kode etik profesi, 3 etika profesi guru, 4 etos kerja guru, 5 faktor etos kerja guru, 6 cakupan etos kerja guru. Berikut pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Munaria Ratnasanti dengan NIM 132 akan menjelaskan tentang pengertian etika profesi. Yang pertama, kita ketahui dulu apa itu etika. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, artinya kebiasaan. Nah, menurut Isnaini pada tahun 2021, etika dibatasi oleh nilai moral yang menyangkut apa yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan, yang baik dan tidak baik, dan yang pantas atau tidak pantas pada perilaku manusia. Sedangkan menurut Baharudin pada tahun 2000, etika ialah ilmu yang mempelajari baik atau jahat perbuatan atau tingkah laku manusia. Nah, dapat disimpulkan dari pengertian menurut para ahli di atas, etika merupakan sistem prinsip-prinsip kesusilaan dan moral yang merupakan standar atau norma-norma bertindak bagi orang-orang dalam suatu profesi, misalnya profesi kedokteran, keguruan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengertian dari profesi. Profesi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession, dalam bahasa Latin yaitu professos, yang memiliki arti meyakini adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara terminologi, profesi merupakan pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi. Menurut Hakiki pada tahun 2021, pada halaman 10 mengemukakan bahwa profesi merupakan pekerjaan yang menentukan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Sejalan dengan pendapat Hakiki, menurut Musriyadi pada tahun 2016 menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau jabatan yang tidak dapat dipegang oleh seseorang atau sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Nah, berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa profesi merupakan seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, hingga prosedur berdasarkan intelektualitas. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa etika dan profesi adalah pedoman, yaitu pedoman bertindak bagi para anggota profesi. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Muhammad Ilham Maulana. Kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya mereka berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengertian etika profesi guru. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, dilihat dari aspek etimologi, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat. Arti inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika. Oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.
Dari beberapa gagasan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwasanya pengertian etika profesi guru mengandung studi tentang tingkah laku dan nilai-nilai moral manusia yang dapat mengacu pada seperangkat sistem-sistem nilai atau moral yang meliputi tugas atau kewajiban serta standar perilaku seseorang kelompok atau profesi guru itu sendiri. Ada dua macam etika yang harus difahami dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama, etika deskriptif, yaitu apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Kedua, etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Terima kasih saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk pemateri selanjutnya yaitu Siti Sunrasih. Materi selanjutnya adalah etos kerja guru. Etos berasal dari bahasa Yunani ethos yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak hanya dimiliki oleh individu, tetapi oleh kelompok, bahkan masyarakat. Etos dibentuk dari berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Mokhtar Bukhari pada tahun 1994 menyebutkan bahwa etos berarti ciri, sifat atau kebiasaan, adat istiadat, atau juga kecenderungan moral, pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang, suatu golongan atau suatu bangsa. Menurut pendapat lain, etos kerja adalah semangat kerja yang terlibat dalam cara seseorang dalam menyikapi pekerjaan, motivasi yang melatar belakangi seseorang melakukan suatu pekerjaan. Etos kerja dalam pengertian lain yaitu sikap mental dan cara diri guru dalam memandang, mempersepsi, dan menghayati sebuah nilai kerja. Kemudian, faktor pengaruh etos kerja guru. Ada banyak faktor yang mempengaruhi etos kerja seorang guru. Berikut ini adalah beberapa faktor etos kerja guru yang dapat memengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan oleh guru. Yang pertama ada motivasi. Motivasi adalah faktor kunci yang dapat mempengaruhi etos kerja seorang guru. Seorang guru yang memiliki motivasi yang kuat memberikan pendidikan yang berkualitas dan membantu siswa mencapai potensi penuh mereka, dan bersemangat untuk mencapai tujuan ini. Yang kedua yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang kondusif dapat mempengaruhi etos kerja seorang guru. Sebuah lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan mendukung akan membantu guru dalam fokus pada tugas-tugas mereka dan menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya yang memadai seperti buku, peralatan, dan teknologi modern dapat mempengaruhi etos kerja seorang guru. Seorang guru yang memiliki sumber daya yang memadai akan lebih mudah dan efektif dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembelajaran. Yang keempat yaitu kemampuan teknis. Kemampuan teknis seorang guru dalam mengelola kelas, menyusun rencana pembelajaran, dan menggunakan teknologi modern juga mempengaruhi etos kerja guru. Seorang guru yang mampu menggunakan teknologi dan strategi pengajaran yang efektif akan lebih cenderung memiliki etos kerja yang lebih baik dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Kemudian yang kelima yaitu dukungan dari pihak sekolah dan masyarakat. Dukungan dari pihak sekolah dan masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas seorang guru juga dapat mempengaruhi etos kerja guru. Dukungan ini bisa berupa apresiasi, penghargaan, dan bantuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir ada pengembangan profesional. Pengembangan profesional juga dapat mempengaruhi etos kerja guru. Seorang guru yang terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya melalui pelatihan, seminar, dan sertifikasi akan lebih termotivasi dan terinspirasi untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi siswa. Selanjutnya, Toto Tasmara menyebutkan ada 3 hal yang berkait indikator etos kerja sebagai seorang pendidik, yaitu yang pertama, aktivitas tersebut dilakukan dengan adanya kesenjangan dulu.
Artinya, sebelum seorang guru menyampaikan ilmu pengetahuan dalam proses belajar mengajar, seorang guru harus menyusun perencanaan tersebut sebelum memulai proses pembelajaran, sehingga proses yang dilalui akan sistematis, terprogram, dan dapat dievaluasi. Yang kedua, aktivitas tersebut dilakukan dengan dorongan tanggung jawab. Kegiatan yang telah diprogramkan, direncanakan oleh guru hendaknya segera bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, keseriusan, sehingga hasil yang dicapai. Yang ketiga, aktivitas tersebut dilakukan karena adanya tujuan luhur yang secara dinamis memberikan makna bagi dirinya. Seorang guru hendaknya menyadari bahwa pekerjaan yang ditekuni adalah sebagai pekerjaan yang mulia, mencerdaskan generasi penerus bangsa Indonesia, sehingga pelaksanaan tugas ini haruslah didasari dengan niat yang tulus ikhlas, bahwa apa yang Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cakupan etos kerja guru. Etos kerja guru mencakup disiplin, sikap, dan kebiasaan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan pengaruh positif pada siswa. Beberapa etos kerja guru yang harus dimiliki oleh guru yaitu: yang pertama, disiplin. Disiplin kerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan sikap atau perilaku kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhkan hukuman disiplin. Menurut Sutrisno tahun 2009 ada 4 indikator disiplin kerja, diantaranya yaitu: yang pertama, taat terhadap aturan waktu. Ini bisa dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang, dan jam istirahat yang tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku di perusahaan. Yang kedua, ada taat terhadap aturan perusahaan atau instansi. Peraturan dasar tentang cara berpakaian dan bertingkah laku dalam pekerjaan. Yang ketiga, ada taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan. Taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan ini ditunjukkan dengan cara melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab, serta cara berhubungan dengan unit kerja lain. Yang keempat, ada taat terhadap peraturan lainnya di perusahaan. Aturan mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pegawai dalam perusahaan. Yang kedua, ada sikap dan kebiasaan. Sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat maupun tidak bertindak atau tidak berbuat terhadap suatu objek, stimulus, atau situasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitarnya. Kemudian untuk kebiasaan etos kerja guru adalah praktik yang diterapkan secara konsisten oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Di sini, Toto Tasmaran dalam membudayakan etos kerja Islam mengatakan, ciri-ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja akan tampak dalam sikap dan tingkah lakunya yang dilandaskan pada suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu ibadah dan berprestasi itu indah. Orang yang mempunyai ciri-ciri seperti yang dimaksud oleh Toto Tasmoro di atas sangatlah sedikit jumlahnya, bahkan boleh dikatakan hampir tidak ada. Adapun ciri-ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja menurut Toto Tasmoro dalam membudayakan etos kerja Islam akan tampak dalam sikap dan tingkah laku berikut. Yang pertama ada mereka kecanduan terhadap waktu. Salah satu esensi dan hakikat dari etos kerja adalah cara seseorang menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu. Yang kedua ada mereka memiliki moralitas yang bersih atau ikhlas. Salah satu kompetensi moral yang dimiliki oleh seseorang yang berbudaya kerja Islam adalah nilai keikhlasan.
Mereka yang mempunyai jiwa yang ikhlas akan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa motivasi lain, kecuali bahwa pekerjaan itu merupakan amanat yang harus ditunaikan sebaik-baiknya dan memang begitulah seharusnya. Yang ketiga, ada mereka kecanduan kejujuran. Kejujuran dan integritas ini bagaikan dua sisi mata uang. Seseorang tidak cukup hanya memiliki keikhlasan dan kejujuran, tetapi dibutuhkan nilai pendorong lainnya, yaitu integritas. Akibatnya, mereka siap menghadapi risiko dan seluruh akibatnya dia menghadapi dengan gagah, berani, kebanggaan, dan penuh sukacita. Yang keempat, ada mereka memiliki komitmen. Yang dimaksud dengan komitmen adalah keyakinan yang mengikat sedemikian kukuhnya sehingga membelenggu seluruh hati nuraninya dan kemudian menggerakkan perilaku menuju arah tertentu yang diyakini. Yang kelima, ada istiqomah atau kuat pendirian. Istiqomah berarti berhadapan dengan segala rintangan masih tetap qiyam atau berdiri. Konsisten berarti tetap menapaki jalan lurus walaupun sejuta rintangan menerjang, sejuta halangan menghadang, dan sejuta hambatan melintang. Mereka tetap tegar dalam pendiriannya. Yang keenam, mereka kecanduan disiplin. Erat kaitannya dengan konsisten adalah sikap kedisiplinan, yaitu suatu sikap perbuatan untuk selalu mentaati tata tertib. Kemudian ada konsekuensi dan berani menghadapi tantangan. Ciri lain dari pribadi yang memiliki budaya kerja adalah keberaniannya menerima konsekuensi dari keputusannya. Selanjutnya yaitu mereka memiliki sikap dan percaya diri. Percaya diri melahirkan kekuatan, keberanian, dan ketegasan dalam bersikap. Selanjutnya, mereka adalah orang yang kreatif. Pribadi muslim yang kreatif selalu ingin mencoba metode atau gagasan baru sehingga diharapkan hasil kinerja dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang terakhir ada mereka bahagia karena melayani. Mereka melayani dengan cinta, bukan karena tugas atau pengaruh dari luar, melainkan benar-benar sebuah obsesi yang sangat mendalam bahwa aku bahagia karena melayani. Sekian dari kami, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.